Oke, sip. Nah, jadi yang searching itu ada apa ya? Sebentar, coba kita lihat materinya bareng-bareng aja dulu ya. Teman-teman ada coba dikasih materi kan tadi ya sama Romaldus. Materi minggu coba kita buka bareng-bareng deh. Sorting. Tiganya. Nah, ini. Nah, sorting itu juga ada tipe macamnya. Pertama, selection sort. Searching. Kali kan tentang sorting. Oh, searching sih. Nah, ini. Minggu 11 dan 12 ya. Di searching itu ada apa aja nih metodenya? Nah, binary search dan ada linear search mana ya materinya, kalau ada sih. Satu lagi linear search harusnya. Nah, ini linear search. Cuma kok ini langsung pembahasan ini ya sih. Searching mana? Nah, ini linear search. Nah, jadi di searching itu juga ada ini coba digedein dikit deh. Searching. Linear search sama binary search. Oke, terus apa lagi ya? Buat rekursif sih nggak ada ini sih, harusnya nggak ada sub rekursifnya. Coba kita buka materinya ya. Mungkin teman-teman bisa buka coba materinya juga. Buat rekursif. Oh, ada rekursi linear sama yang bercabang. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih harusnya. Intinya sama-sama dia manggil fungsi itu sendiri gitu kan. Kayak nggak apa. Buat ini ada tadi linear sama multiple. Multiple rekursif. Nah, jadi kalau multiple rekursif itu dia kayak manggil fungsi itunya sendiri, cuma kayak bisa 2 kali gitu tuh manggilnya. Nah, contoh di sini. Di Fibonacci biasanya tuh. Nah, ini contoh nih. Dia tuh manggilnya 2 kali. Jadi ini salah satu fungsi nih ya. Nah, ini kan kalau biasanya itu yang contoh rekursif ini ya. Ini kan misalnya faktorial ya. Dia tuh manggil fungsinya ini lagi itu di dalamnya itu cuma sekali doang. Nah, sedangkan kalau misalnya Fibonacci itu dia tuh multiple rekursif itu tuh dia manggilnya bisa 2 kali gitu kan, 2 kali. Jadi kayak kemarin tuh yang kita buat Excel draw-nya ya, kayak kemarin udah hilang sih Excel draw-nya juga. Ya, intinya tuh yang kemarin kita jabarin kalau misalnya pakai Fibonacci ini, itu kok kita ngejabarin 2 ini lagi gitu. Kita jadi kayak ngebuat cabang gitu. Jadi ngebuat cabang hasil dari yang N-1 sama N-2 gitu kan. Dan sampai kayak ketemu base case-nya. Base case-nya itu kan kalau teman-teman ingat jadi kan ada namanya base case, ada recursive case ya. Dimana kalau base case itu kan basis. Jadi kalau misalnya nanti fungsi itu tuh bakal berhenti jika kondisinya itu terpenuhi gitu. Semisalnya kalau di yang tadi Fibonacci itu tuh misalnya n-nya tuh sama dengan 1 gitu kan, dan dia bakal berhenti atau n-nya n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1 gitu. Dia bakal berhenti. Nah, kalau misalnya kita kayak tadi pakai multiple itu dia bakal ngebuat cabang lagi. Ya mungkin lebih jelas harusnya jelasin di sini sih ya, di kita coret-coret. Cuma kayaknya kita langsung nanti ke codingannya aja, karena kayaknya besoknya tuh pun mungkin soalnya langsung ke codingan sih, pastinya langsung teman-teman ngebuat kayak aplikasi gini gitu kan. Nah,
Ini kurang lebih gambaran, cuma nanti soalnya ini saya nggak apa namanya, nggak buat soalnya, tapi kayak langsung ngecoba data, terus habis itu saya buat searching, saya buat sorting, habis itu sama hasil sortingnya gimana gitu. Gimana, ada yang mau nanya? Siapa tadi? Atau nggak kelihatan? Tuh soalnya sama kayak mirip-mirip kayak pas kuis kemarin nggak sih Bang, kayak soal cerita gitu. Iya betul ya, soalnya tuh kayak soal cerita gitulah kurang lebih. Jadi tuh nanti di teman-teman dikasih datanya, contoh nih kayak data gini. Nah teman-teman tapi harus buat ya datanya. Jadi kayak nanti tuh dibuatnya tuh kemungkinan besar kayak tabel gitu. Jadi tabel ada data, namanya siapa, kecepatannya berapa, jaraknya berapa gitu kan. Terus habis itu teman-teman ini apa namanya, cari siapa, sorry, pertama diurutin dulu datanya dari terkecil terbesar. Nah habis itu teman-teman cari nama itu siapa gitu kan. Gitu kurang lebih jadi untuk soalnya. Atau sebentar ya, coba ini dari yang saya tadi itu, coba saya ambil soalnya dulu. Minta apa namanya, chat GPT buatin soalnya. Kalau tadi nggak dari soalnya, ini langsung kayak coba-coba jawabannya gitu. Nah, sambil nunggu, mungkin teman-teman boleh coba dibuka ya dulu materi yang pertama itu rekursif, yang kedua searching, yang ketiga sorting. Karena kemungkinan kita bakal belajar tiga itu. Gitu. Nah, ini contoh. Coba saya buka Google Docs saya biar enak dilihat nih. Contoh soalnya. Hmm, Oke, kita buat blank dokumen aja. Ini coba contoh soal ceritanya. Masuk aja. Nah, kurang lebih gini. Nah, ada data pokoknya. Kayaknya soal kuis kemarin tuh mirip-mirip juga deh. Ada data, ada nama, ada datanya, apa, misal contohnya kecepatan kilometer per jam, dan terus jarak tempuhnya berapa gitu kan. Jarak tempuhnya ini kenapa meter, kilometer. Nah, terus teman-teman disuruh ngurutin gitu aja. Ngurutin pertama tuh ngurutin ya. Habis yang ngurutinnya berhasil, baru nge-searching. Biasanya gitu. Jadi diurutin dulu, baru nge-searching. Bisa kalau udah kayak gitu, nge-searchingnya gampang. Nah, ini coba contoh soalnya. Oh ini sorry, kita bisa tapi gini. Gini aja. Terus kita ini agak gede dikit lah. Pertama harus bentuk list. Terus yang kedua itu contohnya harus mengurutkan data berdasarkan yang terbesar dan terkecil. Coba gini. Kemudian yang kedua ya, terus terus kemudian diurutin, menerima inputan, tapi nanti dicari gitu loh datanya. Jadi kayak yang terakhir itu nyari. Sebenarnya kadang di bawah sih kadang nomor tiganya yang baru itu, cuma kayaknya yang nomor biasanya harusnya diurutin dulu ya, harusnya ya. Jelek banget sih pas.
Nah, terus nanti ada, kalau bisa pakai rekursif sih. Jadi kalau rekursif biasanya dapat nilai lebih sih gitu. Atau kayak kemarin dapat nilainya lebih kalau pakai rekursif. Nah, ini coba biar enak dibaca deh kayaknya kalau enak. Sorry. Dah, ini aja. Nah, nanti teman-teman pahamin aja soal nanti gimana. Nah, terus habis itu coba ya teman-teman latihan gitu dari soal lagi nih. Nih, intinya udah tahu ya harus pakai rekursif ya, gunakan rekursif. Nah, kita coba misalnya pertama itu dari soal ini kan diminta dataset tuh harus ditulis langsung dalam program kan. Jadi teman-teman yang pertama itu langkah pertama ngebuat datasetnya tuh lewat programnya gitu. Jadi ini kan kita udah ada data tabelnya. Nah, kita jadiin kayak begini datanya. Dibuat dulu datanya. Jadi jangan langsung ke yang fungsi-fungsi lainnya gitu. Jadi kalau ya mungkin ini coba saya duplikat aja kali ya. New notebook in Drive coba aja. Ini latihan UAS. Bentar. Nah, jadi teman-teman buat dulu datanya kayak gini nih. Data atlet. Kita buat namanya ini kan list ya. Dictionary. Sorry, ini tuh list. Kalau ada kayak gini ya. Terus ada dictionary. Dictionary itu ada key and value-nya. Jadi, oh ya, mungkin ini materi tambahan juga kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, ada dictionary dan list. Itu coba dibuka juga materinya. Biar teman-teman tahu cara ngebuat list sama dictionary itu gimana. Nih, coba saya bukain ya. Ini kita namain dulu nih latihan UAS Alpro. Coba teman-teman nanti coba akses aja buat lihat soalnya. Contohnya nih ya. Contoh latihan soal cerita. Nah, gini aja. Coba saya share ke grup aja di soalnya. Sama ini nanti coba Google Colab-nya saya share juga biar teman-teman bisa lihat ya. Ini anyone with link bisa view aja. Contoh jawaban UAS. Oke. Oke, kita lanjut ya ke codingannya. Jadi ini pakai kurungnya biasa ya, kurungnya bukan kurung kurawal. Karena kita di list itu, dia tuh cara ngebuatnya adalah yes dengan, mana? Cara ngebuatnya. List. Nah ini. List itu ngebuatnya adalah dengan kurung siku. Ya, kurung siku. Jadi teman-teman harus tahu, ini cara ngebuat tipe data list. Nah, teman-teman juga yang perlu teman-teman ingat itu kalau ngebuat, ini kan datanya tuh bentuknya tabel kayak begini ya nih. Coba dulu lihat lagi nih. Ada nama, terus kecepatannya berapa, jarak tempuhnya berapa gitu kan. Nah, itu tuh teman-teman harus tahu gimana ngebuat dictionary-nya itu, key and value-nya itu gimana sih gitu kan ngebuatnya gitu. Nah, sebenarnya tuh gampang. Jadi tuh kayak anggap aja itu 1, 2, 3 sampai 10 ini itu adalah di dalam list gitu loh. Kayak jadi tuh teman-teman kalau misal dia ngebuat data satu orang, misal satu orang ya. Satu orang aja.
sorry, mana tadi? Misalnya contoh si Armen. Nah, kita tuh buat dalam bentuk dictionary aja tuh sebenarnya kayak gini kan. Nama Arman, terus habis itu dia tuh kecepatannya berapa sih? Sorry. Kecepatan misalnya 5 kilo per jam. 5 kilo per jam jauh banget ya. 3 kilo. Ya mungkin bisa jadi. 5 kilo per jam sama waktunya. Tadi apa? Jarak ya. Jarak tempuhnya misalnya 100. Nah, ini kan sebenarnya ini dalam satu dictionary kan. Nah ini tuh sebenarnya bisa aja kita buatnya tuh gini, kayak ini satu orang pertama, orang satu gitu kan. Orang satu, ini kita ubah nama variabel jadi orang satu, terus habis itu kita kopas lagi, terus ini orang dua, nih kita kasih koma orang dua. Itu bisa aja gitu sebenarnya. Cuma kan ya ini sebenarnya tergantung teman-teman sih mau kayak gini atau mau kayak yang langsung gitu dimasukin kayak gini, itu juga bisa gitu kan. Cuma kalau saya biasanya langsung dimasukin aja gitu. Jadi nggak perlu dibuat orang satu orang duanya lagi gitu. Variabel ini kan kayak kita ngebuat variabel isi dictionary kan. Variabel dictionary. Kalau ini kan variabel yang atasnya tuh apa namanya list ya. Ya variabel list. Nah, saudara kalau urutannya tuh gini, kita ngebuat dulu variabel dictionary-nya apa aja, itu baru kita ngebuat variabel list-nya itu apa aja. Gitu. Jadi list ini tuh adalah gabungan dari orang 1, orang 2 sampai orang ke-10 gitu loh. Jadi kayak digabung dalam satu data gini gitu kan, dikasih koma, ditambah lagi datanya. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau selain cara kayak gini, itu tuh ya tinggal ini misalnya kita komentarin ya, data atlet langsung aja dimasukin gitu namanya, ini nama, kecepatan, jarak langsung dimasukin tapi dalam bentuk kurung kurawal gitu. Jadi teman-teman lihat nih, orang satu ini kan isinya ini, yaudah kalau kita tanpa orang satu orang dua lagi nih mungkin mau langsung masukin ini, itu kita tinggal kopas dari sini ke sini, sorry di kopas ya, terus kita masukin ke dalam data atletnya ini. Nah ini teman-teman perlu ingat ya, ini aslinya itu kan kayak gini kan kita buatnya kan. Jadi di dalam kurung kurawal, di dalam kurung siku, ini kurung siku ya. Siku itu tuh kayak yang sudut siku-siku. Nah, itu ada data dictionary lagi. Nah, terus habis itu ini kan data dictionary yang kedua kan, orang kedua. Nah, kita kasih koma, kita kasih lagi gini. Jadi ada 2 gitu, sampai 10. Kalian teman-teman bikin sampai 10 gitu. Cuma kalau misalnya nanti udah kepanjangan, teman-teman ini di sini di-enterin aja. Tek, gitu, di-enterin, nanti dia otomatis ke bawah. Terus habis itu setelah koma ini juga dikasih enter aja ke bawah. Terus habis setelah dekat-dekat kurung siku ini dikasih enter ke bawah. Nah ini di miringinnya dimundurin ke kiri biar apa namanya lebih rapi dilihat gitu kan. Nah ini disejajarin aja di biar kurung sikunya kayak gini. Nah kalau udah nanti dikasih koma lagi, ditambahin lagi data-datanya gitu kan. Tadi contoh datanya apa aja sih gitu kan. Nah ini aja kan, ini kan datanya. Nah ini bisa coba kita kopas aja ini datanya, kita kasih ke sini. Nggak bisa ya, harus dibuat satu-satu kayaknya. Ini kebetulan sebenarnya jaraknya sama sih. Ini kan data atlet ya. Arman 516 coba nih. Arman 516, coba Joko 410. Joko 410. Ini sebenarnya sama. Tadi kan karena saya dari sini ngebuat soalnya kan, bukan dari soalnya ke jawabannya gitu. Nah, ini coba nanti tinggal kopas aja teman-teman buat sampai akhir gitu. Oh, sorry. Ini namanya tuh ada ini deng, ada kurung kayak gini ya. Bukan apa kurung, ada petik duanya. Nama, kecepatan juga petik duanya. Yes, gini. Gitu ya. Nah, terus udah teman-teman buat ini, ya ini berarti soal yang pertama kita udah terjawab nih. Dataset harus ditulis ulang dalam bentuk list. Lebih tepatnya harus bukan gini seperti ini. Buatlah data set yang ditulis langsung di dalam program dalam bentuk list gitu, harus pertanyaannya. Harusnya lebih nyuruh sih gitu kan. Program harus dapat mengurutkan data atlet berdasarkan, nah ini baru benar. Program harus dapat menerima input lalu menampilkan kecepatan. Nah, ini yang mencarinya, searchingnya gitu.
Gimana ya? Set. Nah, oke, gitu ya. Eh, itu yang pertama, soal pertama. Ini kita tulis di atas saja ya. Soal satu apa namanya? Tadi kok saja soalnya. Membuat list berdasarkan data di table. Kemudian, nah sebenarnya ini yang itu gampang banget sih. Harusnya teman-teman udah pada bisa gitu kan. Jadi kalau di jalan itu harusnya aman, nggak error gitu kan. Nah cuma kalau misalnya error ya berarti ya itu teman-teman salah gitu ngebuatnya. Nah coba teman-teman dijalanin aja. Nah kalau aman tuh dia ini ya ada checklistnya gitu. Nah kita langsung buat lagi aja. Nah ini bisa dihapus aja karena nggak digunain lagi. Ini tadi cuma contoh aja gitu kan. Kalau nggak dihapus juga di komentar juga boleh. Cuma kalau saya coba hapus aja deh ya. Biar rapih, nggak kelihatan juga. Itu kan ada recordnya tadi ya. Bisa dilihat aja ulang. Kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Ini soal selanjutnya kita disuruh apa sih? Sortingin dulu ya. Nah, kita sorting, membuat sorting dari data. Sortingnya itu biasanya gimana sih? Sortingnya itu biasanya kalau kayak gini tergantung soalnya dari kecil ke besar, or besar ke kecil. Nah, kalau kecil ke besar itu namanya ascending, kalau besar ke kecil itu ya descending namanya. Jadi kita dulu aja kalau gitu. Kecil ke besar, kecil ke besar itu ascending. Kalau besar ke kecil itu adalah descending gitu. Nah, teman-teman nanti perlu ketahui juga kita diminta di soalnya gimana, dari kecil terbesar atau besar kecil. Nah, kebetulan ini karena kecepatan, jadi itu dia dimintanya itu dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi nanti teman-teman apa ya, buatnya tuh sortingnya yang terkecil ke terbesar gitu. Jadi kayak kita ngebandinginnya dari yang kecil, paling kecil tuh kita jadiin di indeks pertama. Kan kalau misalnya contohnya datanya itu 1, 2, 3, 4 gini deh. Atau di sini kita kasih 5, 10, 7, 6, terus 8, 9 gitu kan. Nah, ini kan nggak berurut ya. Nanti apapun yang di depan yang paling kecil nanti dia bakal jadiin ke yang jadi misalnya nih yang paling kecil kan 1, taruh di sini nanti indeksnya ditukar gitu. Terus habis selanjutnya paling kecil berapa gitu. Nah, itu tuh caranya sebenarnya ada sih tadi contoh saya buat fungsinya gitu kan. Nah, ini coba mungkin overview dulu ya kali ya. Kalau di jalan programnya gimana? Nah, ini kita urutin hasil urutannya nanti, hasil urutannya ditampilin ya. Hasil urutan ditampilin, terus habis itu terakhir nih program untuk nge-search. Misalnya saya mau nyari namanya tuh Arman. Nah, ini misalnya kan kalau kita masukin nama Arman itu diminta dari soal tuh ini ya ditampilkan kan nama kecepatan dan jarak tempuhnya. Nah, harusnya kan kalau Arman itu dia kecepatannya 5 sama 16 gitu kan. Nah, ini kalau saya tulis Arman, hurufnya harus huruf besar juga ya gitu kan. Sebenarnya bisa sih kalau kita mau ngakalin jadi huruf kecil juga, tapi ditambahin ini nanti lower di sini. Ya kalau nggak ada lower nanti harus huruf besar ya. Ya kalau kita enter dia ketemu. Data ditemukan, nama Arman, kecepatannya berapa, jarak 16 begitu. Nah, teman-teman juga harus nanti tahu cara gimana ngeprintnya gitu loh. Kayak banyak teman-teman yang masih belum tahu cara ngeprint data gitu kan. Jadi kayaknya tuh perlu banget karena nanti di akhirnya tuh bakal ngeprint datanya berapa gitu. Nah, kita lanjut cara ngebuat apa sih namanya? Sorting dari datanya ya gitu kan. Nah, buat cara sortingnya, pertama-tama kita tentuin kita mau sortingnya itu menggunakan apa sih gitu kan. Nah, di sini saya coba bakal gunain selection sort aja ya.
Kita bakal coba gunain selection sort, sorry. Nah, jadi selection sort itu yang paling gampang dan ya menurut saya ya harusnya teman-teman tahu lah gitu kan. Lebih gampang memahaminya juga gitu. Kayak ini kan juga materi yang awal ya. Kalau sederhana itu kayak gini, mungkin teman-teman bisa coba lihat video yang URL yang saya kasih ini, atau saya buka aja di sini langsung. Nah, ini buat selection sort. Ini lihat animasi di sini ya, sambil saya jelasin. Ini nggak ada suaranya sih. Coba lihat. Ini angka nggak berurut. Nah, pertama dia tuh bakal apa namanya, yang diselect itu indeksnya indeks pertama. Jadi ada nanti tuh indeks yang diselect sama indeks yang startnya gitu, yes. Jadi indeks yang startnya itu contohnya dia di sini nih, yang hijau ini indeks startnya. Nah, kemudian ada indeks yang diselect itu adalah 6 gitu kan. Kemudian nah ini kenapa dia langsung gerak-gerak sini, jadi tuh pas dia ngecek ke kanan, oh rupanya atau gini deh, saya coba teman-teman liatin aja dulu deh tanpa saya jelasin. Nah gitu, mungkin coba diulang ya. Jadi pas di sini dia tuh bakal ngecek ke indeks setelahnya, dan kalau indeks setelahnya itu rupanya tuh lebih kecil, nanti dikit, tapi nanti dicek dulu indeks setelahnya lagi. Kalau dia lebih kecil daripada yang ini, bakal dikip yang ini lagi. Nah, bakal dikip yang ini lagi gitu. Jadi itu makanya berhenti di 0, karena pas ke-7 itu dia tuh si 7 ini lebih besar dari 0 loh. Padahal pas selanjutnya kan tadi dari 6 ya, 6 ke 4. Oh, 4 ini lebih kecil daripada 6. Jadinya dia hijau-hijau itu di sini tadi. Terus habis itu pas kedua, oh rupanya 2 lebih kecil daripada 4 gitu kan. Makanya hijaunya tadi ke sini. Nah, terus pas 0 lebih kecil daripada 2, hijau-hijau ikut ke sini. Nah, yang putih-putih ini dia kan yang select kan gitu kan. Nah, tapi pas apa namanya ya, ke-7 ini rupanya tuh 7 lebih besar daripada 0. Nah, makanya pas di sini hijau-hijau berhenti gitu kan. Dia nggak ke-7 karena dia menemukan 0 itu yang paling kecil. Kecuali pas di sini dia nemuin ada yang lebih kecil daripada 0 lagi ya gitu kan. Misalnya di sini -1 gitu. Misalnya dia hijau-hijau bakal ke sini, dia bakal nge-select hijau-hijau ini, yang nge-select ya. Yang nge-select yang indeks itu paling kecil gitu. Nah, rupanya ini 0 paling kecil kan, diselect lah. Nah, terus dia tuh ngetukar sama indeks yang paling awal gitu. Nah, sekarang indeks yang paling awal itu kan udah bener nih, udah jadi 0 ya, indeks yang paling awal. Nah, jadi nggak usah diapain lagi indeks yang paling awal. Kemudian kita lanjut ke indeks yang kedua. Nah, samalah. Hijau-hijaunya itu dia ngecek. Nah, yang putih-putih ini sebenarnya buat ini aja sih, nge-loopingnya aja. Nanti dia nge-looping, dia bakal ngecek satu-satu dari 4, 2, 6, 7, 5, 9. Nah, kalau teman-teman lihat sama juga nih kan pas di sini nih ya, hijau-hijaunya. Dia bakal kedua ikut. Tapi pas ke-6 nih ya, coba tebak. Harusnya ikut atau enggak? Coba tebak. Ada yang tahu nggak? Kalau ke-6, hijau-hijau harusnya ke sini atau enggak? Atau dia bakal diam di 2? Atau coba jawab lewat ini deh, lewat chat. Kalau yes bilang 1, kalau tidak bilang 0. Sepuluh detik nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada yang tahu kayaknya ya. Udah. Tadi harusnya udah lihat sih. Kalau dia udah nemuin yang paling kecil, dia harusnya tuh dia diam di sini.
ya kan, diem kan, nggak ngikut kan. Nah cuma kalau nanti dia nemu yang paling kecil lagi dari 2, ya dia bakal ngikut hijaunya, milih yang itu. Nah karena sudah sampai akhir perulangannya, jadi ini sebenarnya tuh yang putih ini perulangannya doang gitu, pengecekan perulangan. Jadi dia dicek sampai 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kan pertama kan 7 ada 7 data, 7, terus kemudian 6, terus kemudian nanti 5 gitu kan. Nah, terus yang 2 ini nanti tuh ditukar sama yang indeks ke 1. Oh, ini indeks ke 0 ya. Indeks pertama itu indeks ke 0, ini indeks ke 1. Itu karena yang 0 ini kan udah bener kan urutannya. Jadi itu nggak perlu diapain lagi gitu. Nah, akhirnya sekarang yang indeks 1 udah bener. Kita mulai lagi dari sini. Ini perulangan pertama, perulangan kedua ke 6. Nah, ini masih lebih gede daripada 4, 7 lebih gede daripada 4, 5 lebih gede daripada 4, 9 lebih gede daripada 4, akhirnya 4 nggak ditukar apa-apa. 6 lebih gede daripada 7, 7 lebih gede daripada 6. Coba nih ulang di sini ya. Pas di sini, dicek 7 lebih gede daripada 6. Rupanya 5 itu lebih kecil daripada 6, makanya dia langsung select-nya ke sini nih. Tapi 9 itu lebih gede daripada 5, jadinya tuh nggak nukar sama 9. Jadi akhirnya indeks yang ke berapa nih? 0, 1, 2, 3. 3 ini diganti oleh si 5, karena 5 yang paling kecil gitu kan. Jadi kayak selection sort itu tuh gampangnya tuh nge-select sesuatu yang paling kecil atau paling besar gitu. Dan sesuatu yang di-select itu nanti bakal di tukar nilainya dengan indeks yang awal. Tapi kalau awalnya dia yang paling awal tuh udah benar urutannya, yang awal setelahnya gitu sampai yang seterusnya gitu. Nah ini kita awalnya mulai dari sini lagi 7, kita nge-select 7 sama 6, kita milih 6 karena 6-nya lebih kecil daripada 7. Pas ke 9 hijaunya tetap di 6 gitu. Akhirnya yang 6 ini ditukar lagi sama 7. Nah, pas di 7 ini dia diam-diam aja nih, 7 hijau di sini harusnya. Karena 9 lebih gede daripada 7 kan. Nah, jadi ya sampai akhir 9 selesai gitu kan urutannya. Gitu sebenarnya section sort. Nah, dalam implementasi programnya memang agak memusingkan. Kalau ngeliat ilustrasinya gampang gitu kan. Mungkin teman-teman bahkan ngebuat aja sambil ngejelasin mungkin bisa gitu kan. Nah, implementasinya di sini tuh kita coba pakai rekursif ya. Nah, coba kita pertama buat fungsinya. Nah, itu namanya mungkin selection sort atau basing terserah. Tapi kalau bisa sesuai dengan nama fungsi yang emang kita bakal mau pakai gitu. Jadi teman-teman nggak bingung. Nah, di sini menerima data apa sih? Pertama, dia menerima data atlet pastinya. Nanti kita lempar satu data atlet ini ke ke fungsinya gitu kan. Nah, cuma teman-teman mungkin perlu ingat ya, ini mungkin intermezzonya sebelum ke sini. Kalau kita print data, itu munculnya apa sih? Kayaknya banyak yang belum tahu deh. Nah, kalau kita print data, ini munculnya adalah yes seperti ini. Name data is not defined, dan kita nggak bisa, data atlet. Oh ini sih. Nah, di tempat ini. Kalau kita tulis data atlet, nah dia munculnya adalah array ini dia gitu. List. Nah, kalau di kita namanya list bukan array. Array dari dictionary ini gitu loh, muncul semuanya. No. Jadi teman-teman nanti dari sini tuh teman-teman bakal ambil semua data atletnya. Cuma teman-teman nanti kan karena fungsi itu kan bakal dipakai kan. Jadi itu harus dipanggil nanti di program selanjutnya. Jadi nggak apa teman-teman nanti terus data gini aja. Terus habis itu nanti sebenarnya ada key sih. Key ini untuk contohnya kayak nanti mau dia tuh dari terbesar atau terkecil atau kebalikannya kayak gitu. Cuma kalau coba bentar saya pahamin nih, kalau codingan yang sebelumnya itu dia ada key-nya sih. Ada juga. Key-nya itu bukan terbesar terkecil, tapi key-nya itu adalah ini. Kan kita buat dictionary ya. Dictionary itu adalah pasangan key dan value gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman ngebuat data coba dictionary. Nah, misalnya teman-teman punya nah ini yang di sini tuh namanya key. Di sini value gitu. Misalnya key-nya ini namanya namaan, berarti nama key-nya. Key-nya itu nama. Terus value-nya berapa? Arman.
bukan berapa, apa value-nya Arman gitu. Nah itu pasangan key value itu dictionary gitu kan. Jadi tipe data dictionary adalah tipe data yang memiliki key and value. Nah jadi nanti key yang di sini adalah nanti tuh teman-teman mau ngurutin itu tuh kecepatan, jarak atau nama sih gitu kan, atau nama gitu kan. Tapi yang pastinya harusnya kalau diurut itu tuh harusnya ya angka gitu yang diurut. Jadi nanti teman-teman masukin di sini. Jadi nanti pas manggil fungsinya kan manggil fungsi ini selection sort, nanti masukin datanya data atlet, terus habis itu key-nya itu adalah kecepatan contoh gitu kan. Nah contoh kayak begitu. Nah terus habis key apa, habis key itu adalah startnya, dia startnya itu dari mana nih. Nah startnya kan mulai dari nol kan, kayak yang di metode ini kan dari nol kan, nol itu indeks pertama, kita jadi nggak dari indeks terakhir gitu. Bisa aja seperti itu teman-teman, indeks terakhir, cuma nanti berarti metodenya beda, berarti dari kanan ke kiri, jadi dari kanan mundur minus kayak gitu bisa juga gitu kan. Tapi mungkin untuk best practice-nya biar teman-teman nggak bingung, tulis aja gini, start sama dengan 0. Jadi indeks yang paling awal itu tuh bakal jadi dari 0 gitu. Kemudian nanti lanjut ke best case. Jadi kalau teman-teman tahu kan tadi diajarnya di rekursi itu namanya best case. Ya, best case. Nah, kondisi berhenti ya. Ini teman-teman perlu deskripsikan apa yang membuat fungsi ini tuh berhenti jika dieksekusi gitu. Best case gitu. Berhenti kalau dieksekusi. Yes. Nah, kita harus tahu kalau misalnya dia datanya sudah selesai, sudah indeks terakhir. Contoh kan kita udah sama indeks terakhir ya tadi pengurutannya di sini nih. Nah, itu tuh nggak perlu dieksekusi lagi fungsinya gitu loh. Jadi kita cukup sampai indeks terakhir aja. Jadi if-nya nanti tulis aja. Nah, cara ngecek indeks terakhir itu gimana? Misalnya start itunya nanti, ini kan awal startnya 0. Nah, pas startnya itu tuh udah di indeks, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah di 6 atau di indeks terakhir, startnya udah di indeks terakhir, itu maka akan berhenti gitu contohnya. Misalnya start apa namanya, lebih dari sama dengan len data. Kalau sih tulisannya gini, cuma kalau teman-teman agak bingung mungkin len data itu kita ganti apa ya, contoh cara mengetahui panjang data indeks di Python, di list Python, sorry. Cara mau tahu indeks, nah pakai len yang benar-benar, iya len tuh buat tahu indeksnya berapa. Nah contoh ini ada data buah, terus teman-teman panjang list len buah. Nah teman-teman tahu berapa, nah ini outputnya 4 karena ada 1, 2, 3, 4, yes kayak gitu. Jadi ada 4 data, tahu dari mana, dari len buah ini. Len itu untuk tahu panjang listnya itu berapa. Ada berapa data sih, gampang gitu aja. Kan ada 10 data ya, harusnya kalau misalnya nanti teman-teman apa namanya tulis len data gitu, data itu nanti jelas 10 atau gini deh, mungkin nggak usah ini nih, komentarin dulu kita biar tahu gitu kan. Print len, terus habis itu kita masukin data atlet. Nah itu bakal muncul 10, yes karena data ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah nih itu subdata ya, beda lagi ya. Kalau subdata ya ada 3 subdatanya, nama, kecepatan, jarak gitu. Jadi tiap data itu tuh dia memiliki data subdata lagi, namanya nama, kecepatan, nama, jarak gitu. Itu beda lagi ya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu cara untuk tahu datanya itu panjang ada berapa, itu pakai len data. Nah jadi ngecek ini, jika posisi startnya itu udah di indeks yang terakhir atau udah sama dengan len data dikurangin 1, karena nanti kalau kita print data itu 10, padahal indeksnya itu kan di sini 9 ya. Jadi tuh gini, ini indeks 1, indeks 0, terus habis itu di sini tuh indeks 1, ini indeks 2, dan seterusnya. Di sini indeks ke-9, yes gitu. Nah, jadi pas start ini itu kan di indeks 0 ya. Sorry, ini nggak ditampilin fungsinya. Nah, gini. Nah, gini. Nah, pas start ini kan 0 ya. Berarti dia di indeks 0. Nah, pas dia startnya tuh di sini di indeks 9 atau di len data. Di len data itu kan 10 ya. Len datanya 10. Tadi kita udah print kan. Nah, dikurangin 1 berarti 9. Nah, itu maka nanti bakal dia fungsi selesai, return data aja. Return data itu artinya dia mengembalikan data. Jadi itu nanti
selection chart itu dia kita bakal panggil ke sebuah fungsi, ke sebuah variabel, misalnya variabel data terurut gitu kan. Itu kita panggil selection sort, kita masukin datanya apa, data atlet gitu kan. Terus habis itu key-nya misalnya nama, kecepatan, kemudian startnya udah biarin. Jadi nanti bakal berurut, nanti kita panggil begini, nanti kita masukin ke dalam variabel data urut. Nah, di variabel data urut dia tuh bakal sama aja kayak gini tipe datanya, nanti tapi udah yang terurut. Jadi kayak nanti yang kecepatannya paling kecil sama yang paling besar siapa gitu. Kemudian habis return data, tapi ini kan base case ya. Nah, kita udah selesai nih yang di base case. Kemudian kita masuk ke recursive case gitu. Ya benar recursive case sih. Cuma sebenarnya nggak langsung ke rekursifnya banget sih, karena di sini kita nge-select dulu. Jadi mungkin kita di sini logikanya dulu ya, sebelum kita nge-rekursifin. Di sini kita coba cari nilai terkecil. Nah, kayak di yang tadi ilustrasi ini, dia tuh pas di awal, dia tuh nyari nilai terkecil dulu. Jadi dia tuh urutin 6, 4, 2, 0, 7, 5, 9, oh paling kecil 0 gitu. Terus habis itu ditukerlah 0 sama 6 gitu kan. Kalau misalnya ada min 1, dia bakal milih min 1 begitu. Nah, caranya itu, cara tahu cari nilai paling kecil itu gimana sih gitu kan. Gampang tuh gini. Teman-teman coba nanti bikin indeks indeks paling kecil, maksudnya gini. Dari data-data ini, itu nanti anggap aja indeks 0 itu tuh sesuatu yang paling kecil atau data yang paling kecil. Nah, jadi indeks ini bukan min bahasnya, indeks ya deh indeks terkecil aja, atau gini deh, indeks n terkecil. Nah, gini aja deh. Jadi indeks dengan n terkecil, atau dengan ya n-nya itu kan maksudnya datanya terkecil. Nah, indeks dengan n terkecil itu kita asumsikan dulu tuh start dulu deh. Jadi kayak kita asumsikan 5 ini paling kecil gitu kan. Padahal ya kita nggak tahu, mungkin ada yang lebih kecil. Kayak contohnya di sini kan dia makan asumsikan 6 dulu. Nah, kemudian nanti itu kita pakai for di sini tuh. Jadi tuh kita bakal manggil for, bakal nge-looping sesuai dengan jumlah datanya. Data itu ada berapa? Datanya ada 10, yes. Nah, biar dynamic, dia tuh harus in, jadi teman-teman kalau udah tahu kan kalau ngebuat perulangan tuh gini ya. Misalnya kita mau ngulang dari 0 sampai 10 gitu kan. Ini kan muncul gini aja deh. Coba mungkin biar kita ngulang lagi materinya, ini kita coba di luar, kita tambahin codingan aja di sini. Nah, misalnya print hello world. Hello world gitu. Nah, ini kalau yang ke print berapa nih? Ya 10 kan? Itu agak ya, kalau nggak percaya gini aja deh, 3 biar kelihatan berapa barisnya. 3 kan, gitu kan. Gitu kan kalau misalnya mau nge-for ya. Nah, di sini caranya beda. Nggak langsung teman-teman tulis di sini ya, mentang-mentang datanya 10 ya oke lah, bisa ditulis 10. Tapi kalau teman-teman nggak tahu datanya berapa gitu kan, ya jangan tulis 10 gitu loh. Nanti teman-teman salah gitu kan. Ya karena dia tidak menyesuaikan dengan data yang ada gitu. Nah, biar teman-teman menyesuaikan dengan data yang ada, ini diganti jadi len data begitu. Nah, terus di sini nolnya, jadi menyesuaikan dengan len datanya ada berapa? Ada 10. Nah, jadi nanti di sini tuh 10. Cuma kalau len data nanti bertambah, di sini tambah lagi, ada jadi ya mungkin nih indeks ke 10 lah. Nah, di sini kan jadi 11 ya len datanya ya. Ya teman-teman nggak usah ubah lagi, nggak usah ubah kan, misalnya kalau teman-teman tulisin di sini 10, nanti teman-teman kalau datanya nambah, teman-teman harus nambah lagi 11 gitu kan. Ya nggak usah, kita tinggal langsung panggil aja len data berapa gitu. Kemudian 0 ini dari mana ya? 0 tuh emang kayak udah jadi ini ya loh, aturannya loh. Kalau teman-teman mau dari 0 sampai berapa, atau mau dari 1 sampai berapa gitu kan. Kalau teman-teman misalnya ini contoh nih 1 nih, kita mulai ya. Nah, 2 doang, dari 1 sampai 3. 1 sampai 3 maksimal 3. 1, 2. Udah 2 doang jadinya. Kalau dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Atau sorry, 0, 1, 2 gitu kan. Jadi ada 3. Cuma kalau dari 2, ya berarti dari 2 mulainya 1 dong. Jadi kayak sebenarnya tuh gini, apapun yang teman-teman print di sini, dia adalah jarak yang ini dikurangin ini gitu loh. Berapa ini dikurangin ini. Misalnya ini tuh 10 nih, 5 aja deh. Terus habis itu ininya 3 kan, awalnya 3.
Nah, tebaknya harusnya berapa? Harusnya 2 ya, harusnya 2. Karena 5 kurang 3, 2 gitu aja. Nah, kan 2 kan gitu aja sebenarnya. Simpel itu gitu. Udah nggak usah teman-teman pahamin banget gimana kok bisa gitu gitu. Ya itu emang aturan dari sana gitu. Nah, masukin aja ke otak gitu maksudnya. Nah, ini kita komentar nih karena error dia. Ini kayaknya juga kita coba gimana ya? Ini banyak banget ini sih. Nah, kita lanjut ke sini. Land data, jadi dari 0 sampai land data. Karena ada dari 0 sampai panjang datanya berapa? 10, yes, gitu kan. Nah, ini kita buat kondisi gitu. Kita udah ngelooping semuanya, yes. Ngelooping dari sini tuh agak mana 6 bulan lalu gitu kan. Terus habis itu kita buat pengkondisian gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu penting di sini. Data oh ya sorry teman-teman, ini udah lewat jam 21. Jadi saya sebenarnya niatnya sampai jam 21. Cuma kayaknya kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau ya udah silakan. Cuma kalau misalnya teman-teman nggak mau lanjut ya udah nggak apa-apa. Cabut aja nggak apa-apa. Ini maaf kalau saya ngejelasinnya kadang emang agak lama ya. Kita apa namanya cek kondisi jika data ya data ini sorry yang dimasukin data dengan indeks ke i, atau kalau bisa dibuat itu i itu contohnya itu kan misalnya masih di perulangan pertama, i-nya itu anggapnya 0. Kemudian dia punya key, yes. Nah, mungkin teman-teman juga harus tahu cara mengakses data itu gimana sih gitu kan. Sebenarnya agak ngulang sih materi. Kalau misalnya saya lanjutin gini agak bingung sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba tahu ya, misalnya teman-teman pengen ngeprint kecepatan 5 ini gimana sih gitu kan. Nah, itu teman-teman cara ngaksesnya adalah gini, print, ambil data atlet, kemudian teman-teman buka kurung siku, dia tuh ada di indeks berapa sih? 0, yes. Karena kita pennya yang kecepatan si Arman ya, Arman itu ada di indeks ke 0. Kemudian dari kecepatan dari si data Arman itu, kita tuh mengambil apanya? Key-nya. Key-nya adalah, makanya tadi saya bilang nih key kan, nama key, kecepatan key, jarak itu key. Kita mau ambil tulisannya adalah kecepatan, yes. Kecepatan. Nah, ini kalau kita print atau sorry, ini kita print itu di bawah ini aja deh. Ini aja biar kita nggak terlalu sibuk, kelihatan rame. Kalau ini kita tampilin, harusnya tampilnya 5 sih harusnya. Nah, bener kan 5 kan. Coba kalau misalnya kita mau ngambil jarak yang 21 ini, kita pengen nampilin nih. Cara ngambilnya, kita lihat nih dia indeks berapa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, si Gina ini di indeks ke-6. Oke, kita ganti di sini adalah 6. Kemudian key-nya adalah jarak, karena kita mengambil jarak bukan kecepatan. Jadi teman-teman perlu tahu, itu harusnya diambil jarak, bukan kecepatannya. Karena kita tujuannya mau jaraknya. Kecuali nanti kalau di sini ya, maksudnya nanti menyesuaikan dengan di programnya ya, kita mau ngambil kecepatan atau jarak gitu yang mau diurutin. Gitu. Makanya di sini kayak saya kasih parameter key buat nentuin nanti apa yang mau diurutin gitu kan. Kita lanjut ke sini. Anggap aja teman-teman udah tahu cara mengakses buat data list, dictionary di dalam list. Dictionary di dalam list, saya asumsikan teman-teman udah paham gimana cara mengakses datanya. Nah, ini asumsikan datanya itu adalah contohnya kan dia 0 sama key-nya kecepatan ya. 0 itu contohnya si Arman, kecepatannya 5 gitu. Asumsikan dia 5 gitu kan. Nah, di sini kita cek kalau dia misalnya lebih kecil daripada data setelahnya, maka nanti indeks n terkecil itu dia tuh bakal diubah dengan i gitu. Jadi gini, ini kan asumsikan kita i-nya itu 0 ya pertama ya. Key-nya itu adalah kecepatan, contoh aja. Nah, 0 itu si Arman, kecepatannya tuh 5 gitu kan. Kita bandingkan dengan data di setelahnya. Setelahnya itu berarti yang indeks indeks min-nya. Sorry ini kok ya ada yang lupa tadi itu. Oh, iya. Yeah. Ini tuh mulainya harusnya dari start plus 1 sih.
Karena kalau 0 kita tuh nanti malah nampilannya tuh 9. Ya coba gini aja dulu deh. 0 dulu aja nggak apa. Nah, ini tuh indeks terkecil dengan n terkecil. Jadi tuh makanya ini ibaratnya tuh kayak kita tuh nge-select yang putih-putihnya loh. Putih-putihnya yang di sini nih. Terus yang data indeks n terkecil terus habis itu dalam siku key itu adalah yang hijau-hijau ini, dia yang select gitu. Nah, terus kita bandingin kan data yang udah diselect dari awal sama data yang lagi dicek gitu kan. Itu tuh besaran mana sih gitu kan. Contoh kayak di sini nih. Tek, tek. Nah, pas di sini ini kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 ya, 4. 0, 1, 2, 3, sorry. Nah, 0, 1, 2, 3 itu dia masuk ke dalam sini nih. Itu indeks ketiga. Terus dia dicek ke yang selanjutnya. Sorry, I-nya kan yang naik ya. Oh, sorry. Yang ini, bener deh. Yang ini tuh dia yang ini ya putihnya nih, yang panah putihnya. Kalau yang data indeks n terkecil key ini, itu yang hijaunya, yang selectnya. Jadi dicek nih, kalau data ini lebih kecil daripada yang selanjutnya, itu maka akan kita tukar nanti indeks min-nya n terkecil. Indeks n terkecil kan awalnya start 0 ya. Jadi kita keep dulu start. Itu nanti bakal kita ubah dengan indeksnya si data i ini. Karena dia tuh kayak yang paling kecil gitu loh. Jadi nanti 6 itu bakal diubah dengan 6 ini bakal diubah dengan 0, ditukar sama 0 lebih tepatnya ya. Karena pas di sini tuh ditemuin ternyata ada 0 itu lebih kecil loh daripada si 6 gitu kan. Jadi yang data n terkecil, oh sorry, salah. Penjelasan saya lupa tadi. Ini tuh benar, ini tuh yang hijau-hijaunya. Sorry, ini yang putih-putihnya. Tapi yang ini tuh dia bukan yang hijau-hijaunya, tapi lebih tepatnya yang dia nge-select ini, yang nge-keep 6-nya ini, indeks pertamanya. Nah, jadi ini agak muter-muter sih penjelasannya, karena emang agak ribet sih, jujur jelasin sort ini. Nah, kan data terkecil indeks ini, itu tuh kita udah tahu ya, awal tuh sama dengan 0 gitu, sama dengan 0. Sama dengan si Arman lah, gampang gitu. Arman. Cuma ini kok saya komentar ya, ini kalau dia nggak bisa jalanin juga. Jadi kita udah tahu lah, data indeks terkecil key ini adalah sama dengan Arman. Awal-awal ya, di awal-awal Arman, karena dia Arman di indeks ke 0. Arman indeks ke 0 gitu kan, awal-awal. Cuma setelah kita cek di setelahnya, oh ada kecepatan yang lebih kecil lagi nih, contohnya 3. Makanya 3 ini nanti ditukar sama 5, harusnya begitu. Jadi nanti indeks n terkecil itu kita bakal ubah. Yang awalnya itu start 0, itu jadi berapa? I. Karena pas dicek, oh dia di indeks ke I kan. Misalnya nanti ketemu angka 10, oh dibandingin nih, 5 masuk ke dalam sini nih. Ke for ini masuk ke yang pertama. Dibandingin sama data indeks n terkecil. Sama. Karena ini sama kan, jadi nggak usah diubah-ubah. Kemudian 5 dibandingin sama 10, jadi yang 10 ini masuk ke dalam data I. 10 lebih kecil daripada 5 nggak? Ini kan bakal 5 kan? Sorry, ini indeks ke-5, kecepatannya 0, kecepatan 5. Nah, gini. Nah, ini yang kecepatannya selalu konstan di 5 kan. Nah, di sini data I-nya kita lihat 10 itu nggak lebih kecil daripada 5, jadi nggak masuk kondisi ini. Terus pas dicek di 9, oh 9 nggak juga, 9 nggak lebih kecil daripada 5 gitu kan. Terus pas di 3, oh rupanya 3 nih lebih kecil nih daripada 5. Nah, makanya nanti indeks n terkecilnya diubahlah dengan indeks si 3 ini. Indeks 3 itu berapa sih? Indeks 3 itu adalah indeks ke
3 juga sih gitu kan. Cuma mungkin coba datanya 4 ya, coba kita ganti jadi 4. Nah, indeks ketiga dari keseluruhan ini itu adalah 3. Tapi kita cek lagi setelah 4. Tapi di indeks ketiga. Kita cek lagi habis 4-nya ada nggak yang lebih kecil? Mungkin nanti di sini ada yang lebih kecil. Contohnya di sini 3. Maka dicari-cari lagi, di scan, nanti di looping. Jadi kayak nanti loopingnya tuh gini, habis 4, 7 ini tuh dimasukin lagi ke dalam sini. Dicek apakah lebih kecil daripada 4? Oh tidak, gitu kan. Berarti tidak masuk ke dalam kondisi 8. Kita cek apakah lebih kecil daripada 4? Tidak, gitu kan. Lanjut ke 7. 7 apakah lebih kecil daripada 4? Tidak, gitu kan. Jadi nggak masuk. 9 lebih kecil daripada 4? Tidak, gitu kan. Jadi tidak masuk ke kondisi if-nya. Terus pada cek 11, apakah lebih kecil daripada 4? Juga tidak. Pas di ini, ternyata lebih kecil, gitu kan. Jadinya tuh diubah. 3 lebih kecil daripada 4. Jadinya tuh sekarang indeks yang terkecil itu dimiliki oleh 3, yaitu indeks ke-9 begitu. Jadi nanti di sini indeks ke-9 i-nya itu begitu. Nah, ini udah sebenarnya gini doang untuk yang apa namanya pencariannya. Tapi nanti kita tuh bakal ngerekursif, ini belum selesai ya fungsinya. Jadi bakal ada data, jadi kita bakal tukar lebih tepatnya. Sorry, ini bukan rekursif dulu. Kita coba tukar posisi start. Nah, jadi tukar posisi start itu kita mau tukar ini sama ini gitu kan. Karena yang 3 itu paling kecil. Nah, gimana sih cara nukarnya gitu? Data start, data dengan indeks 0 atau indeks yang sesuai dengan start itu bakal nanti kita tukar dengan data indeks min atau indeks yang terkecil. Nah, gitu. Kemudian data indeks min, indeks terkecil, kan kita isi data start. Oh sorry, kalau nuker itu dia ini soalnya startnya udah ketimpa. Kalau nuker itu langsung di dalam satu ini sih. Jadi ini misalnya data start itu menjadi data indeks min, indeks n terkecil. Nah jadi ditukar. Terus habis itu yang di keduanya itu kita tulis data indeks n terkecil. Itu nanti kita tukar dengan data start gitu. Ini apa nih? Nah, jadi nanti data start, ini lihat ya, urutannya data, ini kan data start, data indeks terkecil. Ini data indeks terkecil, data start. Data start itu ditimpa dengan data indeks terkecil, dan data indeks terkecil nanti bakal ditimpa dengan data start, gitu. Jadi ditukar nilainya. Kemudian nanti terakhir baru recursive case. Nah, recursive case itu nanti kita bakal nge-return, tapi manggil lagi urutan section sort gitu. Nah, cuma bedanya itu gini, ini kan data tetap sama kan, datanya tetap ini juga kan. Cuma karena kita pakai rekursif, jadi itu startnya itu key-nya tetap sama, startnya itu berubah jadi start plus 1, yang sebelumnya startnya 0 jadi startnya plus 1 begitu. Makanya tadi saya bilang di sini ada base case-nya. Kalau misalnya nanti startnya dia udah sampai batas akhir datanya, jumlah datanya, maka dia akan berhenti begitu. Nah, kita lanjut ke sini udah gini aja sebenarnya untuk apa namanya membuat sorting ini. Coba saya hapus saja biar nggak bingung. Base case, cari nilai terkecil, ini dihapus juga biar nggak bingung. Tukar posisi start, terus recursive case. Nah, ini recursive case di sini. Ini juga dihapus ya biar nggak bingung. Nah, kita udah sampai sini. Nah, ini sebenarnya ini kan belum bisa diapain karena ya ini baru fungsi gitu. Cara manggil fungsinya beda lagi caranya. Ribet lagi tuh cara manggil fungsinya. Ini baru sampai membuat sorting gitu kan. Cara membuat sorting gitu. Ini soal 2. Oh sorry, soal 2.
Nah, oke, lanjut. Soal 2 udah kita selesaikan. Cuma kita belum tampilkan, yes. Nah, cara nampilannya gimana? Gini aja nih. Kita nanti tambahin kode. Ini kita hapus dulu. Kita tambahin kode buat nampilin sortingnya. Nah, jadi tuh sebelum teman-teman nyari orangnya, kan tadi kan ada 2 ya soalnya. Program harus menerima inputan yang mencari ya. Lalu menampilkan harus dapat menerima inputan lalu menampilkan kecepatan jarak tempuh sesuai yang di-input gitu kan. Sesuai yang diinputkan. Harus mencari dengan ini lebih tepatnya gini. Program harus mencari nama atlet yang diinputkan dan menampilkan, nah gitu lebih tepatnya gitu soalnya. Nama atlet nanti diinputin ya. Nah cuma untuk sekarang kita masih di soal nomor 2 nih. Kita program harus dapat mengukurkan atlet berdasarkan kecepatan jarak tempuh. Gunakan selection sort versus ini kita apa saja, sebenarnya sortingnya bebas teman-teman. Cuma kalau di sini saya nonton kayak selection sort ya gitu kan. Kita lanjut di sini gimana cara nampilinnya. Nampilannya itu sebenarnya tinggal print aja sih. Print. Lebih tepatnya gini. Nanti tuh kita ngebuat ini program buat menampilkan ini ya. Masih soal kedua sih sebenarnya. Menampilkan fungsinya. Jadi nanti gimana ya? Bisa di sini aja kali ya. Cuma takutnya nanti bingung. Menampilkan data sorting gitu aja. Tinggal print aja sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bikin variabel baru kayak data atlet sort by, ini agak panjang sih nama variabelnya. Tunggu ini sort by kecepatan gitu. Nah, ini teman-teman nggak apa-apa sih bikin data panjang ini. Yang penting ingat nama variabelnya dan nggak boleh tipe-tipe bikinnya. Nah kita panggil selection sort. Kemudian kita recursive data atlet. Ini sebenarnya data atletnya itu harus di copy dulu. Cuma kalau misalnya nggak pun ya nggak masalah sih. Kita langsung panggil aja data atlet dan kita tulis kecepatannya, key-nya kecepatan. Jadi gini, sorry ini nggak ada rekursifnya. Kita panggil fungsi ini selection sort ya. Kemudian data atlet kita masukin nanti jadi masukin ke data. Data atletnya diambil dari atas ya, data atlet. Terus kecepatan itu bakal jadi key-nya. Ya, key-nya yang bakal kita tentuin. Jadi kita tuh mau nge-sorting berdasarkan apa sih gitu kan. Karena baik kecepatan, ya udah kita terus baik kecepatan aja gitu. Nah, ini mungkin biar lebih pendek gini aja deh. Sorted by gitu kan. Nah, terus habis itu tinggal print deh. Karena pas nih teman-teman sorted itu tuh nanti bakal udah di return data terakhirnya. Jadi tinggal di print ya sorted by kecepatan gitu. Harusnya sih berurut ya. Sorry ini kurang gimana ya kurang sini. Teman-teman kalau baca error ya, syntax error expected titik 2. Nah, titik 2 di mana def selection sort. Nah, dia mintanya di sini nih ada titik 2. Nanti kemarin saya tambahin titik 2 di sini gitu. Harusnya nggak error lagi sih. Nah, ada berurut nih. Sekarang yang kecepatan paling kecil siapa? Bella. Kemudian kecepatan paling besar selanjutnya 9, selanjutnya 5, 7. Nah, ini udah belum sih? Udah terurut belum sih? Kalau belum terurut berarti ada yang salah nih. Kayak belum terurut ya? Kalau yang pertama tadi siapa? Arman. Kecepatan. Nah, harusnya ini kan 3 dulu ya.
kenapa dia enggak gini. Oh, karena tadi nolnya yang tadi saya bilang. Dia sebenarnya bukan dari 0, tapi dari start plus 1. Karena dia fungsi itu rekursif. Jadi start plus 1. Jadi nanti tergantung startnya, kalau misalnya, jadi start itu nggak selalu 0 gitu loh. Jadi startnya kalau misalnya nanti jadi 1, ya berarti dimulainya dari 2. Gini loh. Lihat di sini. Oke, start pertama dari 0 kan, indeks 0. Kita lihat, dia nemu. Oke, kita tukar lah. Ini perulangan pertama. Nah, kemudian lihat nih, startnya nggak mulai dari 0 lagi. Jadi startnya dari indeks ke 1. Makanya di sini tuh harusnya mulainya pas di range itu jangan dari 0 lagi. Tadi saya tulis default. Nah, kalau ini kita nanti tampilkan, itu hasilnya seperti ini. Nah, Dinda kecepatan 3, yes, betul kan, gitu kan. Kemudian Joko kecepatan 4, Arman kecepatan 5, dan seterusnya begitu. Ini mungkin kalau teman-teman mau biar rapih pakainya force sih, cuma ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa lihat, baca di sini 3, 4 itu harus berurut ya, 5, 6, 7, dan di akhir itu harus kecepatan yang paling tinggi, yaitu 11 gitu. Nah, udah masuk ke sorting. Soal terakhir, nih satu lagi deh sebelum kita selesai. Ini kita buat, ini kita mulai baru ini juga ya, setengah 8 nggak apa lah. Semoga aja nggak lewat-lewat banget, takutnya teman-teman mau belajar juga kan. Nah, program harus mencari nama atlet yang diinputkan. Nah, sekarang kita buat program itu dia bisa nginputin data gitu. Jadi kita, sorry, kita buat fungsinya dulu dong. Buat fungsi untuk nge-searching. Soal 3. Nah, kayaknya agak ribet dikit, tapi kayaknya kalau soal searching nggak terlalu ini nih. Yang penting dia nyaman-nyaman aja. Dia soal ketiga nih. Mencari data berdasarkan nama yang diinputkan. Nih. Nah, oke. Namanya nanti yang diinputin apa, agak basing ini ya, basing dari soalnya, dari kalian gitu kan. Contoh, kita buat fungsinya namanya nanti cari atlet aja, cari atlet gitu kan. Terus dia menerima data dan nama dan indeks ke 0, by default ke 0. Jadi kalau misalnya nanti enggak pun ya, indeks tuh sorry digunakan nanti buat rekursifnya. Jadi nanti dia menerima data tuh atlet ini yang udah terurut ya, datanya udah terurut. Ini anggap aja udah terurut nih datanya. Tapi nanti kan data ini diambil dari yang contohnya ini shortcut by kecepatan udah terurut gitu. Jadi biar lebih gampang. Terus namanya siapa? Ya udah itu nanti kita tulis gitu kan. Terus habis itu titik 2, nah terus enter. Nah, terus kita gampang tuh gini, kan ini ada base case ya. Base case gitu kan. Terus habis itu ada recursive case gitu kan. Nah, untuk base case ini tuh teman-teman apa namanya, tulis jika dia indeksnya itu sama dengan panjang data, dia jadi indeks itu udah mencapai data yang terakhir. Jadi kayak pencarian udah sampai data terakhir, gampang gitu. Dia tuh bakal menyelesaikan pencarian itu line data. Jika indeksnya udah sampai indeks terakhir, gampang gitu. Line data itu indeks terakhir. Nah, maka akan return none gitu. Jadi udah nggak ada loh, nggak ada ininya, nggak ada ditemukan datanya kan. Gitu. Tapi jika dia masih ada, belum indeks terakhir, makanya ini jika data apa namanya belum yang recursive case ya, gampang gitu. Jika datanya tuh belum sampai akhir dan tiba-tiba ditemuin nih di indeks kesekian, indeksnya kan dari ini kan 0. Terus habis itu key-nya itu apa? Nama atau ya nama sesuai dengan nama yang ada di inputin. Jadi rupanya pas di data indeks nama ini, di nama ketiga nih Cahyo gitu kan, ketemu sama dengan nama yang diinputin Cahyo gitu kan. Berarti ketemu nih datanya. Makanya akan return data indeks ya. Return data indeks gitu.
Jadi data indeksnya itu dikembaliin. Jadi kayak dia tuh ditemuin si Cahyo ini di indeks kedua begitu. Nah, terus di terakhir baru rekursif nih. Kalau misalnya rekursif, kalau kondisi yang sebelumnya tidak terpenuhi. Oh, sorry, ini berarti ini rekursif cache-nya. Ini masih cache ini pencariannya ya. Ini masih nyari dia, masih di sini. Rekursif cache itu jika dia tuh nggak masuk ke kondisi-kondisi dua ini nih. Ini masih best case berarti. Best case tuh jika indeksnya udah sampai 0 atau ditemukan gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ditemuin berarti balik ke apa namanya yang rekursif cache. Kita tulis return, itu bakal manggil lagi atletnya, cari atletnya. Jadi dia bakal cari atlet lagi. Cuma dia tuh bakal ngasih parameter yang berbeda gitu. Contoh di data tetap sama, ambil dari data yang atlet yang udah turun tadi, yang udah dimasukin ke dalam sini. Terus namanya tetap sama, karena mau nyarinya tetap nama itu, tapi yang beda tuh di indeksnya. Indeksnya maka kan dia di selanjutnya di plus 1-in. Jadi dari indeksnya sebelum 0, jadi indeks selanjutnya itu plus 1 kayak gitu loh. Jadi indeks 1, indeks 2 dan seterusnya sampai akhir panjang line datanya tuh selesai gitu. Terus kalau udah kita ya udah cuma gini doang fungsi buat mencari data gitu doang sebenarnya. Terus kita tambah kodenya gitu kan. Selection sort. Kita diminta buat inputan gitu kan. Inputan untuk meminta nama atlet gitu kan. Nah, ini teman-teman harus balik lagi ke dulu teman-teman belajar gitu kan. Pas teman-teman belajar cara inputan itu gimana sih? Nah, ini misalnya nanti habis fungsi ini dijalanin. Nah, berhasil kan, tapi teman-teman mau cobanya tuh bingung gitu kan. Nah, ini kita coba di sini menerima inputan nama untuk dicari gitu. Kita tulis caranya tuh gini, kalau menerima inputan nama, ini mungkin ada yang belum tahu, ada yang lupa lah lebih tepatnya. Input yang dicari, kita tulis input gitu. Input masukkan nama atlet yang ingin dicari contohnya. Klik 2 spasi, nanti dia bakal nampilin ini. Nah, terus habis itu teman-teman tulis aja nama atlet yang sesuai ya, tapi harus panjang huruf besar huruf kecil harus sesuai ya. Kalau enggak dia nggak bakal nemuin soalnya. Jadi kita nggak bikin lower itu yang nyamain huruf besar sama huruf kecil. Jadi kita kondisinya jika data itu sama persis yang dicari dengan data yang ada di database, di listnya ini, ya bakal selesai, bakal ditemukan gitu. Cuma kalau enggak, ya enggak gitu. Jadi kita samain persis apa yang ditulis dengan apa yang ada di data, gitu, apa yang dicari. Nah, di sini masuk ke hasil. Jadi kalau misalnya dia hasil ini hasil apa namanya dicari ya. Nanti jadi kalau hasil dicari itu dia data itu yang di return. Contohnya si Cahyo tadi, Cahyo itu di return satu data ini. Jadi itu kayak data yang tadi saya bilang, misalnya orang satu ini kan orang berapa nggak tahu lah ya. Terus saja si Cahyo ini yang bakal dikurangin. Misalnya tadi kita nyarinya di nama Cahyo ya gitu kan. Satu data gini, sepaket lah namanya. Nah, itu bakal dihasilin di sini. Jadi hasil itu menerima inputan kayak gitu. Jadi tuh kita hasil di sini kita tuh dapat dari pemanggilan fungsi ini. Makanya kita tulis cari atlet nanti di sini. Cari atlet. Dan kita masukin apa aja tadi parameter dia minta pada data atlet. Oke lah, kita copy lah data atlet. Atlet. Enggak, copy ya. Data atlet. Oke. Kemudian kita masukin namanya itu apa? Namanya si inputan, yang nama input. Kita kan buka namanya yang dicari kita langsung di sini kan. Kita kan inputin nama nanti kan untuk dicari. Terus habis itu terakhir ya udah itu doang sih startnya, karena by default di indeks dari 0. Kita nggak usah dimasukin. Nah, habis itu udah selesai ini, kita bakal tulis hasilnya. Print hasil gampang kayak gitu. Hasil itu nanti bakal ditampilin seablak-ablaknya tuh kayak gini nih, sementah-mentahnya kayak begini tampilannya. Kalau ketemu, cuma kalau nggak ketemu ya udah wassalam. Berarti bukan wassalam sih, ya berarti nggak ada data ya. Masuk ke return non ini, berarti kosong gitu. Contoh nih, gua masuk tulis Arman, harusnya sih ya nggak ketemu, harusnya karena huruf kecil non, makanya non dia ngembaliin non ini gitu.
Cuma kalau misalnya non itu artinya tidak ada ya datanya ya gitu kan. Memang itu. Cuma kalau kalian misalnya tulisnya kayak gini juga bisa. Contohnya apa namanya, nggak ada data boy gitu. Ya, bisa juga gitu. Nanti tulisnya di sini aja Arman. Nggak ada data boy gitu kan. Jadi nanti yang print hasilnya kan dia nggak ada data boy gitu kan maksudnya. Masuk ke dalam hasil ini dan terus di print gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Basing kalian aja mau gimana. Nah, kalau misalnya ya tadi kembalinya ke non, kita stop dulu. Nah, kalau misalnya kita kondisinya misalnya benar, tulisnya Arman, yang hurufnya tuh huruf besar, dengan sesuai dengan sini, harusnya ya tampilnya sih, harusnya semua datanya si Arman, yes, namanya siapa, kecepatannya berapa, jaraknya berapa. Nah ini teman-teman nggak usah rapi-rapi banget, udah tampilin satu seabrek apa sementah-mentahnya gini juga apa-apa. Yang penting kan diminta di soalnya tuh nampilin apa, kecepatan dan jarak tempuh. Udah tampil kecepatan sama jarak tempuhnya udah bener kok gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah bikin printnya seindah-indah apa, nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting pas di print itu tuh ada gitu datanya ke print gitu kan. Dan walaupun yang penting acak-acakan kayak gini nggak apa-apa, mentahan itu nggak masalah gitu kan. Karena kalau misalnya kalau kita mau buat yang sebenarnya agak-agak rapi kayak gini harusnya gitu, harusnya kayak begini nih. Kita buat if hasil, jika hasil nanti ditemukan, maka nanti data ditemukan, terus nama, printnya ribet segala macam. Nah, teman-teman pasti nanti malah ribetnya di printnya, padahal itu nggak penting banget buat di pahamin gitu untuk sekarang ya, karena ya kemungkinan pun bakal yang jadi apa nih ya, penilaian terbesar dari dosen nanti itu dari teman-teman ngebuat fungsi untuk sorting dan searchingnya kayak gitu loh. Jadi itu nggak jadi yang penting. Cuma yang penting kalau bisa udah nampil tanpa error tuh udah alhamdulillah lah, udah cukup gitu. Udah deh ini soal ketiga terakhir. Nah mungkin teman-teman perlu ingat lah ya, kurang lebih soal-soal ntar mirip-mirip kayak gini kan. Ada nanti diganti data-data aja kok, gampang lah gitu kan. Udah sempat lihat kemarin saya soalnya dan ya mungkin sekilas sih kayaknya tuh kayak gini bener. Coba teman-teman nanti apa namanya latihan atau tanya temannya mungkin yang bisa, mungkin ada cara yang lebih efektif, oke gitu kan. Ya mungkin teman-teman kalau punya ingatan yang tinggi, oke lah bisa mungkin dihafalin dan ikutin aja codingan dari ingatan teman-teman. Cuma kalau teman-teman nggak paham, nggak bisa ingat, sorry, ya teman-teman pahamin gitu kan. Teman-teman pahamin, nanti teman-teman kalau udah paham biasanya tuh pasti bisa ngebuat codingannya pas lagi di sana nanti pas ujian. Karena ujian pasti nggak boleh bawa HP, AI pasti di nggak ada, nggak tahu ya, harusnya itu biasanya dimatiin gitu si internetnya kalau dulu tuh kita. Jadi kita nggak boleh pakai internet, jadi itu bener-bener nggak ada bantuan-bantuan dari AI gitu loh. Jadi ya mau gimana open tab ya, mungkin nanti nggak tahu ya, kayaknya sih nggak bisa, nggak tahu apakah sistem dari komputer nanti nggak ngebolehin open tab baru atau gimana, nggak tahu. Tapi kalau dulu tuh ada yang tipenya itu dimatiin satu internet satu lab itu, jadi itu nggak bisa ngakses apa-apa kecuali di programnya itu. Jadi kita tuh pakai Visual Studio Code ngodingnya gitu kan, bukan pakai yang kayak teman-teman ini Google Colab gitu kan. Visual Studio Code kayak kode editor atau mungkin online GDB online. Sementara kan tetap online GDB pun ini kan tetap online kan. Jadi yang penting nggak pakai internet lah, setahu saya gitu. Tapi kalau misalnya pakai internet harusnya mungkin dibatasi nanti buat ini. Jadi jaga-jaga aja. Pastinya tuh teman-teman bakal susah buat nanti nyontek gitu kan. Jangan berharap juga nyontek gitu. Ada CCTV juga kan di sana. Nah itu ya biar teman-teman paham ya, kalau bisa pahamin dari codingan ini gitu. Ini harusnya teman-teman yang penting paham 3 section ini tuh aman gitu. Bismillah aja gitu kan. Karena kurang lebih soal UAS tuh ya intinya tuh kayak gitu doang, kayak kemarin soal apa, sorry, baru kemarin kuis gitu doang gitu. Paling nanti datanya dibanyakin gitu. Gitu. Apa lagi ya? Nah udah deh, mungkin langsung lanjut ke teman-teman, ada yang mau ditanyain atau enggak gitu kan, ada yang kurang paham atau enggak gitu dari codingan ini. Coba saya saja deh biar enggak apa namanya, enggak bingung. Nah ini variablis, oke ini coba kita coba lagi ya codingannya sambil nunggu teman-teman, kalau ada yang mau tanya aja nggak apa, mumpung saya masih di sini nih. Atau mau nanti saya yang nanya gitu ke teman-teman, biar teman-teman tahu mana ada saya mana gitu. Ya gimana Nizar?
Bang, Gimana? mau nanya, Bang. Yuk. Besok tuh ngodingnya perlu dikasih yang apa hashtag pagar hijau ini nggak sih Bang, kayak penjelasan gitu. Nggak usah. Ini mah Oh buat iya Bang. teman-teman tahu aja. Ini biar teman-teman tahu kan ada membuat sorting gitu kan. Sorting. Oke Bang. Terus habis itu ya biar teman-teman tahu aja. Ini bagian ini codingan buat apa, bagian ini buat apa. Ya cuma kalau misalnya uh, udah paham ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin satu kode. Jadi satu sel ini tuh teman-teman codingan langsung semuanya satu aja cukup asal teman-teman paham ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma ini saya misahin per sel-sel biar teman-teman paham nih. Oh, di sel pertama itu tuh tentang membuat list loh, gimana cara membuat list. Soal di yang sel kedua kita masuk ke soalnya. Soal kedua yaitu membuat sorting. Kemudian di terakhir itu adalah soal ketiga yaitu mencari data berdasarkan nama begitu. Jadi ini cuma buat penjelasan aja sebenarnya sih gitu kan. Yang kecil ke besar itu gimana, apakah terjawab? Gimana, ada yang mau ditanyain lagi tidak? Sebenarnya kalau teman-teman paham codingan 3 sel ini harusnya nanti bisa gitu ngerjainnya. Nggak harus yang ribet-ribet banget kok codingannya, nggak harus pakai merge sort, quick sort. Terus saya juga bingung jujur ya, kan tadi kan ada sorting lain ya. Nih ya. Bahkan saya sebelum tadi saya kesini aja juga saya jujur coba-coba cari tahu dulu tentang yang sorting lain. Jadi terus pas dicari-cari kayaknya lebih gampang pakai selection sort tadi buat apa namanya ngejelasinnya gitu kan. Ya udah saya jelasinnya pakai selection sort aja gitu. Cuma kalau teman-teman paham bubble sort dan lain-lainnya ya nggak masalah pakai yang lain. Cuma kalau misal nanti setahu saya sih kemarin itu kayaknya tuh di soal UASnya nggak harus dituntut untuk pakai sorting apa. Setahu saya ya, nggak tahu ya kalau misalnya diganti lagi karena kemarin tuh sempat saya dikasih tahu gambaran soalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya emang disuruh bubble sort ya mau nggak mau gitu. Cuma kalau saran saya sih ya yang penting teman-teman kuasain satu sorting aja, teman-teman bisa jawab codingannya, bisa berhasil lah gitu kan. At least kan tujuannya sorting itu untuk ngurutin aja kan. Yang penting teman-teman bisa ngurutin gitu lah. Angka ini jadi angka berurut itu udah cukup. Tuh. Nanti teman-teman bisa jawab, gitu. Walaupun nanti nggak sesuai dengan yang ditanya harus bubble sort gitu, nggak masalah. Menurut saya gitu. Karena saya juga jujur dulu tuh pernah, kurang lebih tuh ada soal-soal yang disuruh kita pakai metode sorting apa, metode sorting apa. Jadi saya dulu yang paling gampang aja yang saya tahu aja lah yang penting bisa jalan codingannya dan berhasil mencapai tujuan. Nggak usah lah terlalu tahu tentang performa segala macam kan kalau kita di informatika belajar udah masuk ke performa codingan gitu. Jadi kan kita ngebandingin nih misalnya bubble sort sama merge sort ini performanya paling bagus yang mana gitu kan, paling efektif yang mana. Wah itu udah nggak usah lah gitu kan. Teman-teman di sini sampingan semua itu gunain ilmu yang teman-teman pahamin aja, mau pakai itu sistem yang linear search, binary search, atau yang sorting yang bubble sort atau yang lain-lainnya terserah gitu. Cuma kalau yang saya jelasin di sini itu tuh sortingnya dengan membuat sorting dengan selection sort, dan di sini cari atletnya tuh menggunakan linear search. Linear search itu dari mana sih ya? Karena kita linear gitu, nyari dari awal sampai akhir. Kalau binary itu kan dia ngebagi dua. Nah ini agak-agak ribet lah binary ini. Menggunakan linear search gitu. Mencari nama dengan linear search gitu. Dengan selection search. Gimana? Ada yang mau tanya teman-teman? Tuh coba udah saya kasih codingannya. Ya teman-teman coba pelajaran aja.
saran saya nih ya, saran saya gitu kan. Kalau misalnya nggak paham ya, teman-teman kayak gini, kopas, buka ChatGPT, minta penjelasan kenapa kok bisa begitu, kenapa apa namanya, kenapa jawab, kenapa caranya menjawab soal satu itu begini gitu kan. Soal satunya kopas aja dari sini. Buatlah dalam bentuk list gitu kan. Soal satu. Soal buatlah data, oke, kenapa gitu kan, nanti dijawab sama ChatGPT, terus habis itu teman-teman pahamin gitu kan, oh karena begini 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 gitu kan. Nih artinya kamu diminta membuat sekumpulan data set yang ditulis langsung hardcode di dalam kode. Di dalam itu list adalah tanda ya, tadi kayak kurang siku bla bla segala macam saya bilang. Dictionary adalah key and value, nanti kan saya bilang key and value, teman-teman perlu tahu. Makanya dia bilang kalau ngebuat data yang tadi di soal itu tuh caranya itu kita ngebuat listnya dulu, habis itu di dalam list itu baru ada dictionary-nya gitu, sampai ada 10 dictionary sesuai dengan yang di soal. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ya ini coba nanti semua ini juga tanya lah gitu kan. Ini kenapa begini gitu. Nanti teman-teman tahu lah. Kenapa jawabannya begini. Atau jelaskan codingan sorting di atas gitu, agar saya paham. Nah, terus habis itu baca aja teman-teman sampai mungkin kalau nggak paham lagi, dia tanya lagi ke ChatGPT-nya. Maksudnya tuh apa sih yang di sini? Konsep substance sort, yes, kayak gitu kan konsepnya dijelasin sama dia. Gitu. Ya pokoknya teman-teman pinter-pinter aja lah belajar gitu kan. Dari apa teman-teman yang nggak tahu, coba kopiasin aja, cari ke ChatGPT. Jangan pas nanti cari ke ChatGPT-nya pas lagi UAS gitu kan. Teman-teman manfaatin aja waktu sekarang gitu. Terus contoh ya, contoh nih. Misalnya saya pengennya tuh dari sini ada nggak cara yang lebih efektif gitu. Bisa aja ntar teman-teman ingat caranya, oh gini. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk melakukan sorting ini? Coba sorry yang sorting aja deh, jangan yang ini. Soalnya saya sorting aja karena lebih susah sorting jujur daripada searching. Kalau searching lo tinggal kopas-kopas aja, tinggal cari-cari aja, ngocok-ngocokin. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk melakukan sorting ini? Nah, contoh pakai sorted, langsung tahu nih. Kayak teman-teman kalau misalnya mungkin tadi ada yang nyari juga, ya ini nih cara cepetnya gitu. Tinggal gini doang, sorted gitu sebenarnya. Jadi nggak perlu nih sebenarnya fungsi kayak gini. Nggak perlu. Ini kita hapus. Kita hapus, diganti ini aja nih sebenarnya. Sorted, udah selesai. Contoh tadi kan kita mau apa? Besar kecil atau kecil ke besar kan? Tinggal ini komentarin. Ini komentarin juga. Ganti ini. Coba ya. Harusnya sih kayak gini ya. Harusnya Joko dulu ya. Joko, Dinda. Karena kan Joko 3, kecepatan Dinda 4, nah, Arman 5. Harusnya sih begitu ya. Coba kita coba dari awal gitu ya. Gitu. Nah, coba bener nggak? Belum jalan. Oh, ada error. Sorted by kecepatan. Katanya errornya expected and indent okay. Jadi dia berekspektasi bahwa ada, oh sorry ini belum dikomentarin. Nah, teman-teman juga harus paham nih cara membaca error. Katanya dia sorted itu ada indentasi harusnya dia gitu kan. Tapi malah tidak ada indentasi. Jadi ternyata fungsinya ini awalnya belum dikasih komentar. Nggak apa-apa. Anggap aja nggak ada. Gitu. Kita jalanin. Nah, bener nggak? Joko, Dinda, Araman, bener. Sebenarnya gitu doang sebenarnya. Cuma karena ini sorting, kita belajar sorting dan harus tahu caranya bagaimana. Jadi ya teman-teman harus mengikuti panduan yang sesuai gitu. Cuma kalau misalnya udah kepepet sih ya, nggak apa sih kalau udah kepepet sih ya. Kalau saya juga kadang gitu, misalnya ada fungsi yang dari Python untuk nge-sorting, tinggal pakai aja gitu. Oke, ada lagi yang mau teman-teman tanyain? Atau mau cari lagi nih, jelaskan bagaimana cara, kenapa gitu kan, jelaskan codingan untuk
cari atlet ini gitu, bisa silakan cari aja sampai teman-teman paham gitu, manfaatin aja segala AI ES sekarang ini, yang penting jangan pas ujiannya gitu. Emang ujian kan ngetes teman-teman gitu. Gimana, ada yang ingin tanyakan? Saya hitung sampai 1 menit lagi deh. Udah malam juga nih, mohon maaf ya kalau kemalaman ya gitu kan. Kebetulan saya lagi nggak ada ujian juga sih besok, jadi aman-aman aja gitu kan. Saya tuh hari ini nggak ada ujian, besok juga nggak ada ujian, jadi benar-benar nyantai banget. Tapi di akhir yang kebantai. Di awal nyantai, di akhir kebantai. Kalian hari ini ujian apa? Berapa kali ujiannya? Sekali aja atau nggak ada ujian juga? Satu bang. Atau matkul bang? Satu matkul. Matkul, oh kalian udah TPB ya? Matkul RO atau matkul ini umum? RO bang. Ya semangat lah besok 2 matkul ya, semoga aja masih sempat belajar teman-teman matkul yang lainnya, jangan sampai nggak belajar juga gitu. Dulu kalau saya tuh ada 2 matkul ya, biasanya ya dulu ya, 2 matkul 1 hari, itu tuh saya tuh milih salah satu yang emang bener-bener saya bisa, biasa tuh gitu, yang saya paham lah gitu kan, saya fokusin dulu itu, kemudian kalau masih ada waktu baru apa namanya nanti belajar yang matkul yang keduanya gitu. Ini saya nggak tahu ya matkul teman-teman yang satu lebih sulit atau lebih mudah daripada ini, cuma kalau misalnya emang teman-teman nggak ya ini sih saya nggak berharap ya, cuma kalau misalnya teman-teman emang nggak bisa yang Alpro ini, ya mungkin teman-teman fokusin untuk matkul yang teman-teman itu dulu gitu kan. Terus habis itu baru kalau udah selesai ya mungkin nanti di jam 10-an gitu teman-teman belajar baru nggak apa-apa. Atau teman-teman ya itu, saya kalau misalnya yang matkul-matkul yang kayak nggak suka tuh malah belajar cuma sejam doang, karena ya udahlah kayak kecil-kecil aja gitu. Cuma ya nggak gitu juga ya, maksudnya jangan ditiru sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang itu karena udah nggak ada waktu lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada waktu dari sebelum-sebelumnya ya pelajarin gitu. Itu karena udah nggak ada waktu lagi dan kayaknya itu jelek gitu kan, ekspektasi jelek gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman masih berekspektasi tinggi dengan ini ya nggak masalah. Tapi sebenarnya nih ya, mungkin langsung saya agak spill dikit aja ya. Soalnya itu bener-bener mirip banget yang kayak saya buat gitu. Teman-teman tinggal pahamin aja codingannya ini, udah tinggal nanti implementasi gitu. Tinggal itu tuh cuma diubah-ubah data doang gitu. Mirip banget. Kalau persentase mungkin sekitar 95% lah gitu. 95%. 9% gitu. Aman, aman. Jadi coba saya ini juga kasih video apa namanya? Ini apa? Recordnya ya. Tapi dikit di kalian aja ya. Gitu kan. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup bang. Saya cukup. Ya sih mungkin dari saya juga cukup sih. Saya mohon maaf ya kalau misalnya selama ini ada salah gitu kan. Jujur, saya tuh jujur banyak yang kurang paham sebenarnya materi ini, dan saya juga biasa tuh belajar lagi sebelum ngajarin ke teman-teman gitu kan. Ya, saya ke teman-teman juga sambil belajar sambil ngejelasin gitu kan. Ya mungkin kalau Pak Radinka kan emang udah paham ya, jadinya mungkin kalau beliau mah nggak harus belajar lagi, langsung jelasin di kelas, biasanya langsung udah bisa gitu. Ya itu sih. Mungkin terakhir kita dokumentasi dulu deh, dokumentasi. Boleh on cam dulu nggak? On cam? On cam dulu. Ayo, saya juga on cam nih. Oke. Ya, yang bisa on cam, yang nggak apa. Kita mulai ya, dokumentasinya 1, 2, 3.
sebentar belum ke SS. Agak lama nih apa namanya laptopnya. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman udah alhamdulillah ya kita udah selesai sampai akhir dan ya semoga besok hasilnya memuaskan ya teman-teman, jangan langsung pasrah juga. Apa namanya? Coba pelajarin aja, berusaha aja sama berdoa gitu kan. Semoga dimudahkan oleh Allah gitu kan, semoga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus ya pokoknya pesan saya teman-teman apa ya, jangan mudah putus asa lah, karena misalnya teman-teman mungkin ya nauzubillahnya nanti ada yang ngulang gitu kan matkul ini. Ya ngulang tuh masih bisa diperbaiki gitu. Jujur saya juga ada yang pernah ngulang gitu. Saya juga ngulang, ya udah tinggal tahun depan ngambil lagi matkul itu nggak apa-apa gitu kan. Gitu juga apa ya, masih banyak cara lah, solusi gitu kan. Seandainya teman-teman mendapatkan hasil yang kurang memuaskan gitu kan untuk memperbaiki gitu. Jadi ya itu sih pokoknya jangan putus harapan lah memang gitu. Itu sih saya tutup, kurang lebih mohon maaf, saya mohon ampun pada yang maaf kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Bang. Makasih, Bang. Ya sama-sama. Bang, besok abang datang nggak, Bang, sore? Sore ya nggak janji sih kayaknya, tapi kemungkinan